Setelah bertransmigrasi ke dunia ini, pria itu menghabiskan waktu puluhan tahun dan akhirnya menjadi guru agung yang berkuasa atas bangsa tersebut. Namun, saat dia bersiap untuk menikmati kesenangan duniawi, tiba-tiba muncul dua kultivator di langit di atas istana. Mereka mengabaikan para manusia fana di bawah dan mulai bertarung. Gelombang kejut yang mereka ciptakan jatuh seperti hukuman ilahi, meruntuhkan kota kerajaan menjadi puing-puing. Puluhan istri, selir, dan anak-anaknya tidak dapat melarikan diri. Namun, Li Fen tidak bisa menahan tawa kegirangan. Sejak hari ia menjadi pejabat, Li Fen telah menggunakan otoritasnya untuk mencari alam abadi. Dia pernah mengirim puluhan ribu kavaleri besi ke lautan utara yang beku dan lautan selatan yang luas, serta ke jurang kehampaan di timur jauh dan pegunungan tak berujung di barat jauh. Dia praktis menjelajahi seluruh Shin Agung, namun tidak menemukan jejak keabadian. Sekarang, melihat kultivator dengan mata kepalanya sendiri, Li Fen dengan cepat mengangkat tangan dan membentuk segel tangan, memanggil artefak berharganya, reinkarnasi. Artefak itu dapat mengubah segala sesuatu yang benar-benar dia alami dalam ilusi simulasinya, memungkinkannya untuk kembali ke titik jangkar yang telah ditentukan. Sejujurnya, ini sudah merupakan kehidupan kedua Li Fen di dunia ini. Di kehidupan pertamanya, karena tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, dia hanya bisa bekerja sebagai pedagang. Kemudian, dia menjadi orang kaya biasa, menikah, memiliki anak, dan menjalani kehidupan yang sederhana. Hanya ketika hidupnya hampir berakhir, barulah dia membangunkan artefak yang dikenal sebagai reinkarnasi. Dengan artefak ini, Li Fen mampu bangkit pesat di kehidupan ini dan menjadi guru agung. Namun, dia tidak bisa segera memulai kembali karena masih ada sesuatu yang sangat penting untuk diselesaikan. Kini, sebagian besar Xinjing telah hancur. Setelah batalion pengawal terpercaya Li Fen mengambil alih kota, mereka dapat mempercepat rekonstruksi dan yang lebih penting, memungkinkannya untuk tetap berada di camp dan menyelidiki keberadaan kedua kultivator. Beberapa bulan kemudian, ibu kota yang dibangun kembali perlahan-lahan mendapatkan kembali jejak kehidupan. Selama waktu ini, mata-mata yang dia kirim masih tidak dapat menemukan kedua kultivator. Karena sudah begitu, Li Fen tidak ingin membuang waktu lagi. Dia segera mengaktifkan reinkarnasi. Seperti biasa, beberapa opsi muncul di hadapannya. Yang pertama adalah mempertahankan satu item dari kehidupan ini. Yang kedua adalah mempertahankan tingkat kultivasinya. Yang ketiga adalah membiarkan seseorang yang dekat dengan Li Fen menyimpan ingatannya. Dan yang keempat adalah mengabaikan semua opsi untuk mempercepat proses pengisian. Setelah membacanya, dia memilih opsi keempat sekali lagi. Kemampuan inkarnasi ke dalam ilusi dari reinkarnasi membutuhkan pengisian. Ketika Li Fen menderita pukulan fatal, artefak akan mengonsumsi daya pengisian untuk secara otomatis mengaktifkan perisai pelindung. Dalam kehidupan ini, tujuannya adalah untuk mempelajari rahasia kultivasi dari kedua kultivator. Dengan pengalaman dua kehidupan, semuanya berjalan lancar. Dalam ujian kekaisaran kali ini, Li Fen menulis bahkan lebih baik daripada di kehidupan sebelumnya, menjadi juara dari ketiga babak dan menggemparkan seluruh bangsa. Dia kemudian memilih untuk bertugas di wilayah Win lagi. Meskipun istana bingung, mereka tetap menyetujui permintaan Li Fen karena ketenarannya yang besar dan pemahamannya yang total tentang temperamen setiap pejabat di wilayah tersebut. Dia dengan cepat mengendalikan wilayah Win dan mulai mempromosikan pengikut kepercayaannya sendiri. Selanjutnya, Li Fen menemukan seseorang yang bisa menjadi pengganti Raja Langya dan mengultivasinya sebagai ajudan terpercaya. Bekerja sama dari dalam dan luar, mereka menyingkirkan Raja Langya, dengan Li Fen mengambil tempatnya dan mendapatkan kendali penuh atas kediaman kerajaan Langya. Setelah itu, pernikahan antara Raja Langya dan cucu Akademisi Agung diadakan sesuai jadwal. Malam itu, Li Fen menerobos masuk ke kamar pengantin dan berhubungan suami istri dengan Putri Permaisuri. Tahun berikutnya, dia bahkan melahirkan seorang putra untuknya. Beberapa tahun kemudian, Kaisar akhirnya jatuh sakit parah. Setelah menerima maklumat kekaisaran suksesi, Li Fen bergegas ke ibu kota dengan ajudan kepercayaannya. Setelah boneka Li Fen, Raja Langya, naik tahta, Li Fen menempatkan orang-orangnya sendiri di seluruh istana. Dengan kerja sama rahasia dari cucu Akademisi Agung, dia dengan cepat merebut kendali seluruh pemerintahan. Setelah membantu putranya sendiri naik tahta, Li Fen menganugerahkan gelar guru agung kepada dirinya sendiri. Sekali lagi, mencapai otoritas tertinggi. Suatu hari, seorang mata-mata akhirnya melaporkan bahwa mereka mungkin telah menemukan alam abadi. Dia mengatakan bahwa kabut di atas jurang kehampaan di ujung timur jauh benua akan menghilang selama setengah hari setiap 15 tahun. Selama saat itu, mereka samar-samar melihat banyak bangunan megah tersembunyi di dalamnya, dilihat dari cahaya dan asap yang berkembang pesat. Kota itu kemungkinan menampung lebih dari 1 juta orang. Ada juga banyak binatang eksotis yang terbang melintasi langit. Mendengar ini, Li Fen bertanya apakah mereka telah menemukan cara untuk turun ke jurang. Mata-mata itu menjawab bahwa mereka telah mencoba segala macam metode, tetapi tidak ada yang berhasil. Setiap upaya untuk turun mengakibatkan mereka tercabik-cabik oleh hembusan angin yang muncul entah dari mana. Setelah mendengar ini, Li Fen menghela napas pelan. Menyadari dia masih harus menunggu kedua kultivator itu muncul di atas kota kerajaan lagi. Tak lama kemudian, lebih dari 10 tahun berlalu, dan waktu mencapai hari dia melihat para kultivator di kehidupan sebelumnya.
Kedua kultivator itu muncul sekali lagi, sama seperti sebelumnya, di atas kota kerajaan. Tapi kali ini, tepat saat mereka akan bergerak, mereka tiba-tiba melihat banyak potongan besi melesat cepat dari dalam kota. Pria bertubuh kekar bernama Ko Hong buru-buru mengaktifkan perisai untuk memblokirnya. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa potongan-potongan besi itu semuanya berasal dari tabung besi yang dipegang oleh para manusia fana di tanah. Ko Hong memeriksa setiap peluru logam dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa itu. Dia kemudian menggunakan seni abadi untuk menarik segenggam dari para manusia fana untuk memeriksanya. Setelah selesai memeriksanya, dia berkata, sayang sekali benda-benda ini hanya berfungsi di tanah di mana Dao telah rusak. Kemudian dia melihat ke bawah dan berkata bahwa para manusia fana ini berani menyerang kultivator seperti dirinya. Dengan itu, dia melambaikan tangan dan melepaskan bayangan naga berapi ke arah tanah. Detik berikutnya, naga api itu menyapu seluruh kota kerajaan seperti iblis yang mengakhiri dunia. Dalam sekejap mata, kota kerajaan sekali lagi hancur menjadi puing-puing. Tetapi ketika dia melihat ke tanah lagi, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya, meskipun bangunan-bangunan telah runtuh. Tidak satupun manusia fana di bawah yang terluka. Dao Xuanzi, yang berdiri di sampingnya, memperhatikan anomali itu dan mengatakan bahwa senjata tersembunyi sebelumnya telah direndam dalam darah fana. Mendengar ini, Ko Hong akhirnya mengerti. Darah fana mengandung zat yang disebut miasma abadi fana yang melemahkan kekuatan seseorang paling baik dan membahayakan hidup seseorang paling buruk. Keduanya dengan cepat menyadari bahwa mereka telah disergap dan segera berbalik untuk melarikan diri. Pada saat itu, Li Fen berteriak dari jauh, jika kalian berdua melarikan diri hari ini, maka besok, berita tentang kalian memperoleh teknik pembentukan inti akan menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Hati Dao Xuanzi bergetar. Hanya mereka berdua yang tahu tentang perolehan teknik itu. Mustahil berita itu bocor. Sementara mereka ragu sejenak, puluhan lagi peluru meriam melesat dari tanah. Peluru-peluru itu meledak di sekitar mereka, masing-masing diisi dengan darah fana. Tubuh mereka terkorosi dan tidak dapat tetap di udara. Kedua pria itu jatuh dari langit. Para prajurit di sekitarnya berteriak, Tuan Abadi, mohon jangan melawan. Guru Agung kami memerintahkan bahwa jika kalian menyerah, nyawa kalian akan diampuni. Saat Dao Xuanzi bersiap untuk melawan sampai mati yang putus asa, dia melihat sebuah cincin terbang ke arahnya. Menoleh ke belakang, dia menyadari itu berasal dari Ko Hong yang sekarat. Ko Hong mendesaknya untuk mengambil cincin penyimpanannya dan mencari cara untuk melarikan diri. Dengan itu, Ko Hong menghembuskan napas terakhirnya. Li Fen menyaksikan adegan ini dari jauh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas betapa mematikannya miasma abadi fana bagi kultivator. Dao Xuanzi berasumsi kultivator lain bersembunyi di balik para manusia fana menggunakan miasma untuk menyerang mereka. Tidak mau menerima bahwa dia dan saudaranya telah jatuh ke tangan metode licik seperti itu, dia membakar sisa kekuatan hidupnya. Menggunakan pilar langit dan bumi sebagai fondasi daonya, pedang turun. Detik berikutnya, pedang besar selebar 100 m jatuh dari langit. Saat pedang raksasa itu hendak menyerang kota kerajaan, Li Fen buru-buru mengaktifkan artefaknya lagi, mengakhiri hidup itu dan kembali ke titik jangkar aslinya. Kali ini, dia berencana untuk memenangkan salah satu dari kedua kultivator terlebih dahulu. Jadi, di kehidupan baru ini, setelah merebut kendali istana, Li Fen secara pribadi tiba di atas jurang kehampaan. Menurut perhitungannya, hari ini adalah tepat hari di mana kabut menghilang sekali setiap 15 tahun. Tetapi ketika dia mengangkat teleskopnya dan dengan jelas melihat apa yang ada di bawah, keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Tidak ada bangunan megah. Segala sesuatu di bawah telah berubah menjadi puing-puing. Dan di dinding batu besar terdapat 4 kata berwarna merah darah, jalur abadi mati. Ini membuat Li Fen bingung. Apa yang sebenarnya telah berubah di sini? Dan apa yang terjadi dengan seluruh dunia kultivasi? Jadi dia menunggu puluhan tahun lagi sampai hari kedua kultivator itu muncul kembali di atas kota kerajaan. Kali ini Li Fen memerintahkan prajuritnya untuk menembak Ko Hong dan berteriak, Ko Hong, kami telah menunggumu atas perintah dari Tuan Abadi Dao Xuanzi. Ko Hong memblokir peluru dan menyadari mereka membawa miasma abadi fana terkejut. Dia segera mengutuk Dao Xuanzi di sampingnya, menyebutnya keji. Tetapi Dao Xuanzi bahkan lebih bingung. Dia tidak bisa mengerti mengapa manusia fana akan menyerang Ko Hong atas namanya atau mengapa mereka memiliki miasma abadi fana. Dia bergegas menjelaskan bahwa manusia fana ini tidak di bawah komandonya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Li Fen berteriak lagi, Tuan Abadi Dao Xuanzi, bagaimana Anda bisa menyangkalnya? Bukankah Anda berjanji bahwa setelah Anda merebut teknik pembentukan inti, Anda akan meninggalkan orang-orang saya dari tempat terkutuk ini? Kami memprovokasi musuh yang tak terhitung jumlahnya demi Anda. Jika Anda tidak membawa kami pergi, seluruh klan saya akan binasa tanpa penguburan. Kata-kata ini membuat Ko Hong yang bimbang benar-benar yakin. Dao Xuanzi mengkhianatinya. Bagaimanapun, tidak ada orang lain yang tahu tentang teknik itu. Dao Xuanzi menyadari ini tidak bisa terus berlanjut. Jadi dia menggunakan seni abadi untuk menemukan sumber suara itu. Dia segera menemukannya dan melesat lurus ke arah tanah. Setelah mendarat, dia menemukan suara itu berasal dari kotak hitam.
Dia bertanya-tanya artefak macam apa itu. Pemiliknya sangat berhati-hati. Tanpa ragu, dia meledakkan pengeras suara itu berkeping-keping dengan seni abadi. Pada saat itu, Kohong tiba mengejar, berteriak, "Dao Xuanzi, kita sudah saling kenal selama 100 tahun, dan inikah dirimu?" Dengan itu, dia mengangkat tangan dan melepaskan teknik kemarahan naga api. Pilar api melesat ke arah Dao Xuanzi. Dao Xuanzi menolak untuk duduk dan menunggu kematian. Dia memanggil pedang panjangnya. Pedang itu bertabrakan dengan sengit dengan pilar api. Li Fen berteriak lagi, "Dao Xuanzi itu pelin-pelan dan pendendam. Jika dia menang, tidak satupun dari kita yang akan selamat. Prajurit, bantu Tuan Abadi Kohong." Mendengar ini, Kohong bersukacita. Mereka yang melakukan kejahatan akan menemui akhirnya. Dao Xuanzi, bahkan Anda yang dulunya begitu bangga dan saleh telah jatuh ke dalam pengkhianatan. Sungguh salah besar. Dao Xuanzi membalas dengan raungan, "Bodoh, kita sedang dijebak." Tetapi Kohong menolak untuk mendengarkan. Dia membentuk segel tangan dan melepaskan keterampilan yang baru dia pahami. Penjara naga. Saat dia berbicara, sangkar yang menyala-nyala turun dari langit, menjebak Dao Xuanzi. Dao Xuanzi dengan cepat membentuk segel balasan dan menghancurkan sangkar itu. Dengan suara keras, dia melesat ke udara dengan pedang panjangnya. Kemudian dia mengaktifkan teknik pamungkasnya, memanggil pedang kolosal sekali lagi. Kohong tidak menunjukkan niat untuk mundur. Dia sudah lama ingin menguji kekuatannya melawan teknik itu. Saat kedua jurus pamungkas itu hendak bertabrakan, Li Fen memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan tembakan salvo ke arah Dao Xuanzi. Peluru-peluru itu meledak, mengelilinginya dengan miasma abadi fana. Kekuatan spiritualnya langsung runtuh, dan dia terkena langsung oleh penjara naga Kohong. Sebelum dia bisa bereaksi, cabang-cabang api terbelah dan mencabik-cabik Dao Xuanzi. Pedang raksasa di langit pecah berkeping-keping. Ketika Kohong mendarat, Li Fen bergegas maju untuk menyambutnya dan memohon padanya untuk menyelamatkan rakyatnya. Kohong berbalik dan bertanya apakah suara dari segala arah itu adalah perbuatan Li Fen, mengatakan bahwa hanya seorang manusia fana yang berani ikut campur dalam pertempuran antara kultivator. Li Fen menjawab bahwa dia hanya mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Kohong melunak dan berkata, "Di dunia ini, siapa yang tidak berjuang untuk satu kesempatan tipis itu?" Li Fen kemudian berkata bahwa Dao Xuanzi pernah berjanji bahwa jika mereka berhasil, dia akan membawa rakyat mereka pergi. Kohong menghela napas dan berkata bahwa Dao Xuanzi selalu menjadi orang yang memegang janji selama 100 tahun. Namun, siapa sangka dia sebenarnya tidak punya batasan dan bahkan menipu manusia fana? Formasi abadi absolut sangat berbahaya. Bahkan mereka berjuang untuk pergi. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa membawa manusia fana keluar? Mendengar ini, hati Li Fen bergetar hebat. Setelah menenangkan diri sejenak, dia berkata bahwa ini bukan tempat untuk bicara. Dia kemudian membawa Kohong ke ruangan bawah tanah dan bertanya apakah Tuan Abadi itu benar-benar bermaksud bahwa manusia fana tidak bisa dikeluarkan dari tanah tersegel abadi ini. Kohong berkata dia tidak punya alasan untuk menipu Li Fen, hanya seorang manusia fana. Mungkin seorang kultivator inti emas mungkin bisa mengawal manusia fana melewati formasi abadi absolut. Mendengar ini, Li Fen bertanya dengan kecewa, apakah manusia fana benar-benar tidak punya harapan untuk meninggalkan dunia ini? Kohong menjawab bahwa untuk meninggalkan tanah tersegel abadi, seseorang harus menembus formasi abadi absolut, sesuatu yang mustahil bagi tubuh fana. Dia menambahkan bahwa Li Fen tidak akan hidup bertahun-tahun lagi. Jadi menjadi kaisar lokal kecil di sini bukanlah nasib yang buruk. Li Fen kemudian bertanya, jika seseorang bisa berkultivasi ke tingkat pendirian fondasi yang sama dengan Kohong, apakah mereka bisa pergi? Kohong tertawa terbahak-bahak, mengatakan itu tidak mungkin. Tidak ada energi spiritual di sini sama sekali, jadi seseorang tidak bisa berkultivasi. Dan manusia fana diselimuti miasma. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi abadi? Dia menyarankan Li Fen untuk menyerah. Seorang manusia fana yang ingin berkultivasi harus pergi ke dunia luar terlebih dahulu, membangun kembali tubuh, dan membersihkan miasma. Jika tidak, bahkan jika jalan menuju keabadian terbentang di hadapannya, dia hanya bisa melihatnya tetapi tidak pernah menyentuhnya. Mendengar ini, Li Fen gemetar seluruh tubuh karena putus asa. Setelah memastikan sekali lagi bahwa benar-benar tidak ada solusi, Li Fen berdiri dan berjalan keluar. Saat Li Fen melangkah keluar dari ruangan, pintu batu setebal 2,5 meter menutup dengan cepat. Segera setelah itu, miasma abadi fana menyembur keluar dari dinding yang mengelilingi Kohong. Tak lama kemudian, hanya teriakannya yang bergema dari balik pintu batu. Karena abadi dan fana tidak bisa hidup berdampingan, bagaimana mungkin Li Fen, hanya seorang manusia fana, bisa sepenuhnya mempercayai kata-katanya? Li Fen mendengarkan cerita Kohong. Tempat ini adalah tanah tersegel abadi dan semuanya dimulai dengan bencana besar ribuan tahun yang lalu di dunia kultivasi kuno. Awalnya, kultivator tidak menganggap serius wabah fana sampai seorang kultivator tertular, tumbuh semakin kuat secara menakutkan, dan mulai menyebarkannya di antara kultivator. Tidak butuh waktu lama sebelum wabah itu menyebar ke seluruh dunia kultivasi di sepanjang energi spiritual yang diandalkan oleh kultivator. Mereka yang tertular mendapati kultivasi mereka jatuh kembali,
tingkat mereka runtuh, atau paling buruk kehilangan semua kultivasi dalam semalam, menjadi tidak berbeda dari manusia fana sebelum meninggal. Dalam keputusasaan, kultivator melampiaskan kemarahan mereka pada manusia fana, melakukan pembantaian massal selama periode waktu, meskipun akhirnya dihentikan, karena mereka menemukan bahwa ketika manusia fana meninggal, wabah itu tidak hilang. Sebaliknya, tanpa pengekangan, ia menyebar lebih keras di sepanjang energi spiritual, menyebabkan lebih banyak kultivator binasa. Tetapi kultivator tidak akan pernah duduk dan menunggu kematian. Jadi, sekelompok dari mereka mulai meneliti cara untuk melawan dan menyembuhkan wabah itu. Fraksi lain mengusulkan migrasi besar yang terkenal kejam. Usir semua manusia fana ke dunia luar tanpa energi spiritual atau ke alam saku yang rusak, lalu segel mereka dengan formasi selamanya. Pada awalnya, dunia kultivasi tidak memiliki manusia fana yang tersisa, tetapi tidak setiap anak kultivator memiliki akar spiritual. Seiring waktu, manusia fana baru lahir lagi. Keturunan ini hanya bisa berkultivasi setelah menghilangkan miasma dari tubuh mereka. Secara bertahap, miasma ini menjadi simbol yang memisahkan abadi dan fana, dan orang-orang menamainya miasma abadi fana. Setelah membaca pengakuan Kohong, tangan Li Fen gemetar tak terkendali. Tidak ada yang tahu berapa banyak tanah tersegel abadi yang ada, dan kultivator yang bersedia mempertaruhkan hidup mereka memasukinya sangat jarang. Bertemu dua dari mereka sudah merupakan keajaiban. Sebagai manusia fana, umur Li Fen terbatas. Bahkan jika dia bisa mensimulasikan reinkarnasi tanpa henti, itu hanya akan berulang dalam batas-batas kehidupan alaminya. Tahun ini, Li Fen sudah berusia 70 tahun dan batas biologisnya adalah 86 tahun. Kesempatan untuk bertemu kultivator lain dalam 16 tahun tersisa hampir nol. Namun, dia menolak untuk menerima menjalani kehidupan fana yang sama berulang kali. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Dia bergegas ke sel penjara dan bertanya kepada Kohong bagaimana manusia fana itu pertama kali tiba di tanah tersegel abadi. Melihat dia masih belum menyerah, Kohong bertanya balik. Bahkan jika kau keluar, apa yang bisa kau lakukan? Kau sudah berusia lebih dari 70 tahun. Apakah kau masih ingin berkultivasi? Li Fen menjawab bahwa karena Kohong telah kehilangan semua kultivasinya, bisakah dia masih berkultivasi jika dia kembali ke dunia kultivasi? Dia kemudian berjanji bahwa jika Kohong dapat membantunya menemukan cara untuk mencapai alam abadi, dia akan membawanya keluar bersama. Kohong mengutuknya, menyebutnya penjahat penipu yang seharusnya tidak berpikir untuk membodohinya lagi. Li Fen berkata apakah itu kebenaran atau kebohongan, itu masih seberkas harapan. Apakah Kohong benar-benar ingin menghabiskan sisa hidupnya di sel itu? Karena tidak punya pilihan, Kohong mengakui bahwa saat itu mereka telah menggunakan semacam artefak terbang seperti perahu terbang atau pesawat ulang-alik terbang. Di zaman kuno, dunia kultivasi memiliki kultivator yang tak terhitung jumlahnya dan sekte yang berkembang pesat, dan artefak transportasi seperti itu sangat umum. Sayangnya, setelah perubahan besar langit dan bumi, kultivator menjadi berhati-hati dan bertindak sendiri, sehingga perahu terbang dan pesawat ulang-alik terbang menjadi langka. Li Fen bertanya apakah perubahan besar ini mengacu pada wabah. Kohong mengatakan miasma abadi fana itu aneh, tetapi tidak bisa mengguncang fondasi kultivator. Itu hanya menyebar begitu luas karena sebagian besar kultivator binasa dalam bencana besar. Kata-katanya mengingatkan Li Fen tentang apa yang pernah dia katakan saat melawan Dao Xuanzi di jalur inti emas. Ini dia atau aku. Meskipun banyak metode untuk membentuk inti emas ada, jauh lebih banyak kultivator yang terjebak pada pendirian fondasi. Jadi Li Fen bertanya apakah bencana itu terkait dengan gagasan bahwa teknik abadi tidak bisa lagi dikultivasikan bersama. Kohong berkata ya, pembatasan seperti itu tidak ada di zaman kuno. Saat itu, sekte besar menerima murid dengan bebas. Kultivator mendapat bimbingan dari guru mereka dan dapat mencari nasihat kapanpun terjebak. Sesama murid yang berlatih teknik yang sama bahkan bisa berlatih tanding dan bertukar wawasan, membuat dunia kultivasi penuh vitalitas. Sampai suatu hari, kultivator menyadari efisiensi kultivasi mereka menurun. Dan selama latihan, mereka bisa merasakan berapa banyak orang yang mengkultivasikan teknik yang sama. Semakin banyak orang berlatih teknik yang sama, semakin rendah efisiensi semua orang. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya mendapati kultivasi mereka tidak dapat maju. Dan seiring dengan mendekatnya akhir umur mereka, niat membunuh di hati mereka tidak dapat lagi ditahan. Guru, murid, dan sesama anggota sekte semuanya berubah menjadi musuh bebuyutan dalam semalam, dan bencana yang menyapu seluruh dunia kultivasi dimulai. Selama mereka berlatih teknik yang sama, itu menjadi pertempuran untuk jalur leluhur. Satu pihak harus mati. Bahkan bersembunyi jauh di pegunungan untuk berkultivasi secara rahasia tidak bisa menyelamatkan siapapun. Karena kultivator yang berlatih teknik yang sama bisa merasakan lokasi satu sama lain. Setelah mendengar semua ini, Li Fen bertanya bagaimana kultivator berlatih sekarang dan seperti apa dunia kultivasi saat ini. Kohong mengatakan bahwa saat ini hampir hanya ada dua pilihan bagi mereka yang ingin berkultivasi. Yang pertama adalah bergabung dengan aliansi 10.000 dewa, sebuah koalisi kultivator di mana seseorang dapat menukar poin kontribusi dengan teknik dan sumber daya. Poin kontribusi diperoleh dengan menyelesaikan misi yang ditugaskan atau dengan berdagang. Yang kedua adalah bergabung dengan Dewan 5 Sesepuh yang didirikan oleh 5 ahli puncak.
Pengaruh mereka sangat besar dan siapapun yang memiliki bakat dapat bergabung dengan biaya menandatangani kontrak jiwa dan melayani dewan untuk jangka waktu tertentu. Setelah mendengar ini, Li Fen bertanya apakah teknik tidak tampak begitu langka. Ko Hong memberitahunya bahwa sebagian besar teknik itu tidak lengkap. Bahkan setelah disusun ulang oleh faksi-faksi besar, mereka hanya bisa membawa kultivator ke puncak pemurnian Qi. Untuk mengambil langkah lain dan menempa fondasi Dao seseorang membutuhkan teknik tingkat yang lebih tinggi. Teknik di atas pendirian fondasi dan terutama yang mengarah ke tingkat inti emas hampir mitos. Li Fen kemudian bertanya jika seseorang harus terus mengganti teknik, bukankah setiap terobosan memerlukan memulai dari awal dengan yang baru? Ko Hong mengatakan semua kultivator diminta untuk mengultivasikan fragmen sutra primordial agung, yang lebih seperti seni rahasia daripada teknik. Tujuannya adalah untuk memungkinkan kultivator melarutkan tingkat kultivasi mereka dengan kerugian minimal, memungkinkan mereka untuk dengan cepat mengejar setelah menyebar kultivasi mereka dan beralih ke teknik baru. Mendengar betapa ajaibnya itu, Li Fen tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Ko Hong menghela napas dan berkata bahwa bahkan dengan sutra seperti itu, teknik sejati hampir mustahil didapatkan. Apa yang Dao Xuanzi tidak pernah tahu sebelum kematiannya adalah bahwa teknik yang dicuri Ko Hong bukan hanya metode pembentukan inti. Itu adalah teknik sejati yang menunjuk langsung ke tingkat jiwa yang baru lahir. Mendengar ini, hati Li Fen bergetar hebat. Ko Hong kemudian mengatakan dia pernah mendengar rumor bahwa selama beberapa ribu tahun terakhir, beberapa manusia fana dari tanah tersegel abadi telah diam-diam kembali ke dunia kultivasi. Li Fen berkata jika rumor seperti itu ada, dia tidak akan pernah menyerah bahkan harapan sekecil apapun. Ko Hong memarahinya, mengatakan dia tidak mengerti mengapa seorang pria tua di ambang kubur masih menyebabkan masalah. Li Fen menjawab bahwa jika Ko Hong membantunya menemukan cara untuk kembali ke dunia kultivasi, dia tidak hanya akan membawanya serta, tetapi juga mengembalikan semua yang menjadi miliknya di Dao Xuanzi. Mendengar ini, Ko Hong menjadi bersemangat dan bertanya apakah dia benar-benar bermaksud begitu. Pada saat itu, dia memutuskan untuk melakukan segala yang dia bisa untuk membantu. Pada hari-hari berikutnya, dengan bantuan Ko Hong, Li Fen mengumpulkan catatan sejarah dari seluruh negeri, berharap menemukan petunjuk tentang era milenium besar dari tulisan-tulisan kuno yang tersebar. Pada saat yang sama, ia memobilisasi tentara untuk menggali makam kuno dalam skala besar, berharap mengungkap jejak masa lalu. Meskipun ini menimbulkan kebencian publik, dan pejabat mengajukan petisi setiap hari, dia secara paksa menekan semua keberatan. Namun 16 tahun berlalu dan bahkan saat umurnya mendekati akhir, dia masih tidak menemukan apa-apa. Tubuhnya bisa mati kapan saja sekarang. Jadi, sebelum kehidupan ini berakhir, dia memutuskan untuk memeriksa barang-barang di cincin penyimpanannya. Yang pertama adalah teknik kultivasi tingkat jiwa yang baru lahir dari Ko Hong. Sayangnya, sebagai manusia fana tanpa indera spiritual, dia tidak bisa membacanya seperti memiliki harta karun yang tidak pernah bisa dia nikmati. Cincin itu juga berisi pedang panjang Dao Xuanzi. Menurut Ko Hong, setelah seorang kultivator meninggal, artefak yang berhubungan dengan fondasi kehilangan energi keberuntungan mereka. Tetapi pada saat itu, sebuah prompt system tiba-tiba muncul, membuat mata Li Fen berbinar. Panel menampilkan opsi yang menanyakan apakah dia ingin mengisi daya pedang. Tanpa ragu, dia memilih ya. Menurut umpan balik reinkarnasi, setelah pengisian jangkar mencapai 100%, titik jangkar kedua akan terbuka, memungkinkannya untuk memulai kembali dari jangkar manapun. Dengan pemikiran itu, dia mengambil item dan mengaktifkan harta karun reinkarnasi. Seperti dalam siklus sebelumnya, 4 opsi muncul di hadapannya, tetapi kali ini dia memilih untuk menyimpan satu item dari simulasi saat ini. Detik berikutnya, semua harta di inventarisnya ditampilkan. Pada akhirnya, dia memilih teknik jiwa yang baru lahir. Segera setelah dia membuat pilihan, atribut item terikat muncul di panel pribadinya, yang berarti teknik itu akan diawetkan secara permanen di dalam sistem reinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, untuk menemukan jalan ke dunia kultivasi, penggalian makam kuno skala besar Li Fen sangat mengejutkan sehingga bahkan dengan kontrolnya yang kuat atas istana, itu masih menimbulkan oposisi besar. Tetapi jika dia mulai merencanakan dari awal di kehidupan ini, dia mungkin mengubah pemikiran seluruh dunia. Dengan manipulasi halusnya, banyak peristiwa sedikit bergeser. Pada tahun Jangkar 5, sekolah Archaik tiba-tiba menjadi terkenal, membawa beberapa gulungan kuno ke ibu kota. Kecemerlangan mereka membuat dunia tercengang. Pada tahun Jangkar 6, Kaisar tiba-tiba jatuh sakit parah, terbaring di tempat tidur, dan di luar bantuan tabib. Sekolah Archaik kemudian menyajikan pil di hadapan Kaisar. Setelah Kaisar meminumnya, dia pulih dalam beberapa hari. Pada tahun Jangkar 11, Prefektur Zhanghai memecahkan kasus perampokan makam besar, menangkap lebih dari 100 orang. Prefek tidak berani memutuskan sendiri, jadi dia mengirim memorial 800M yang mendesak ke Xinjing untuk penghakiman kekaisaran. Sebulan kemudian, maklumat tiba, tidak ada hukuman mati, hanya perbudakan di ibu kota. Pada tahun Jangkar 15, Kaisar sakit parah dan mencari pil abadi. Dia memobilisasi lebih dari 100.000 tentara untuk mencari makam kuno. Tidak ada pil yang ditemukan. Dia meninggal dengan menyesal dan kegilaan mencari makam di seluruh negeri semakin intensif. Sebelum meninggal, Kaisar menyerahkan tahta kepada Pangeran Langia. Sekali lagi, Li Fen mengendalikan dunia dari bayang-bayang.
Pada tahun Jangkar 23, saat makam yang tak terhitung jumlahnya digali, sejarah yang hilang secara bertahap dipulihkan. Dinasti paling awal yang dapat dilacak disebut Qi. Li Fen kemudian menawarkan hadiah besar. Siapapun yang menemukan makam kaisar pertama Qi, Xingji, akan diberikan gelar markuis. Pada tahun Jangkar 25, makam kaisar pertama Qi, Xingji, akhirnya ditemukan. Li Fen segera memerintahkan lorong untuk dibuka. Lorong utama memanjang ratusan meter. Dindingnya dipenuhi dengan lukisan dinding yang jelas yang masih bersih setelah ribuan tahun. Setelah mencapai ruangan utama, mereka menemukan ruang yang luas setinggi 40 hingga 50 m dan selebar beberapa kilometer. Langit-langit meniru bintang-bintang yang bertatahkan permata bercahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan puncak gunung yang menjulang di tengah lautan awan. Lautan awan ini anehnya tetap diam di dalam ruangan, tidak pernah melayang, tidak pernah menghilang selama ribuan tahun. Jembatan tak terlihat menghubungkan puncak-puncak gunung. Setelah mencapai puncak tertinggi, mereka melihat gubuk jerami sederhana. Setelah diperiksa lebih dekat, jerami itu ditenun dari benang emas. Li Fen memerintahkan anak buahnya untuk membuka pintu terlebih dahulu. Setelah memastikan tidak ada bahaya, dia masuk. Pemandangan di dalamnya mengejutkannya. Di tengah berdiri sebuah prasasti peringatan bertuliskan, murid luar Xingji dari sekte Tian. Tampaknya pria itu telah bergabung dengan sekte bernama Tian tetapi tetap menjadi murid luar sampai mati, tidak pernah melangkah ke jalur abadi. Akhirnya diasingkan ke sini oleh kultivator. Bahkan dalam kematian dia merindukan sektanya. Jadi prasasti itu tidak mencantumkan gelar kaisar tetapi murid luar sekte Tian. Xingji kemungkinan dipercayakan oleh kultivator Tian untuk mengawasi migrasi besar alam ini. Lean melanjutkan pencariannya di ruang pemakaman utama dan setelah tidak menemukan kapal terbang atau artefak serupa, dia kembali ke istana. Beberapa hari kemudian, berita tiba bahwa sebuah catatan yang menyebutkan kapal terbang telah ditemukan di antara inventaris pemakaman. Namun, makam itu sudah dirampok, dan dilihat dari kerusakannya, pencurian itu terjadi 1000 tahun yang lalu. Mendengar ini, Lean membanting meja dan menjatuhkannya karena marah. Dia tidak bisa menerima harapan yang ditunjukkan kepadanya, hanya untuk segera dihancurkan setelahnya. Setelah melampiaskan kemarahannya, dia mengeluarkan dekret. Siapapun yang menemukan petunjuk terkait keadaan Fana akan diberikan gelar Thousand Household Marquis, bangsawan 1000 rumah tangga. Pada tahun Jangkar 35, berita akhirnya tiba. Sebuah makam abadi telah ditemukan. Pengintai melaporkan bahwa beberapa hari sebelumnya, saat sekelompok orang menggali makam yang tidak mencolok, mereka terluka oleh kekuatan aneh yang dilepaskan dari dalam. Lean segera memerintahkan mereka untuk membawa miasma abadi Fana dan melanjutkan untuk membuka makam. Di bawah pimpinannya, mereka memercikkan darah segar ke penghalang. Perisai yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu berubah menjadi abu saat menyentuh darah. Tak lama setelah mereka masuk, seseorang melaporkan menemukan benda yang menyerupai kapal terbang. Mendengar ini, Lean bergegas ke sana tanpa menunda. Melihat benda itu, dia bertanya dengan terkejut. Apakah ini yang seharusnya menjadi kapal terbang? Ini lebih kecil dari sepatuku. Tetapi melalui pesan yang diukir di dinding makam sebelum kematian pemiliknya, dia akhirnya memahami seluruh cerita. Pemilik makam itu bernama Xian Hong, seorang kultivator Foundation Establishment, pembentukan dasar, lebih dari 3000 tahun yang lalu. Dikejar oleh musuh, dia melarikan diri ke Immortal Salad Land, tanah tersegel abadi, tanpa tempat lain untuk pergi. Tetapi tanah tersegel abadi tidak memiliki energi spiritual. Dan dengan hanya beberapa Spirit Stones, batu roh, padanya, dia segera kehabisannya. Tanpa batu roh untuk mengisi kembali energinya, kultivasinya menurun dengan cepat. Dia menduga bahwa makhluk fana yang diasingkan di sini 1000 tahun sebelumnya mungkin telah meninggalkan beberapa kapal terbang. Maka, dia mencari di mana-mana, menghabiskan puluhan tahun sebelum akhirnya menemukan makam Eingi. Meskipun memang ada kapal terbang di makam, formasi inti kekuatan yang diukir di dalam tablet batu sudah hancur, dan Shin Hong tidak terampil dalam kerajinan artefak. Dengan demikian, Shin Hong akhirnya menyerah pada gagasan untuk meninggalkan tanah tersegel abadi. Lean kemudian menundukkan pandangannya ke tablet batu itu sekali lagi. Sistem memberi perintah. Ini adalah keanehan duniawi. Tablet fragment halt stepping. Ketika dia meletakkan tangannya di atasnya, reinkarnasi harta karun tidak menunjukkan respons. Dia menduga itu telah terkorosi oleh miasma abadi fana dan berubah menjadi batu biasa. Dia kemudian mengambil barang-barang yang tersisa yang ditinggalkan Qian Hong. Salah satunya adalah teknik pelatihan Qi yang disebut Lesser True Return Art, seni pengembalian sejati yang lebih rendah, yang menampilkan satu praktisi saat ini. Yang lain Cloud Water Record, catatan air awan, teknik tingkat foundation, dasar, juga menampilkan satu praktisi. Melihat bahwa seseorang masih mengolah teknik ini, dia secara naluriah berpikir itu adalah jebakan. Tetapi setelah memikirkannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Lebih dari 3000 tahun telah berlalu. Bahkan kultivator Golden Core, inti emas, sudah lama berubah menjadi debu. Tiba-tiba, dia menebak, mungkinkah teknik ini memiliki arsip asli?
Setelah bencana besar, banyak teknik ditulis ulang oleh 10,000 Immortals Alliance, Aliansi 10.000 Dewa, dan Vive Elders Council, Dewan 5 Tetua. Tentu saja, versi paling awal mereka pasti ada. Faksi-faksi utama akan merilis ulang teknik yang tidak dipraktikkan setiap kali seseorang menukarnya. Selama lebih dari 3.000 tahun. Siapa yang tahu berapa banyak pemilik yang telah dilalui kedua teknik ini? Dan barang terakhir adalah kapal terbang yang dia impikan. Meskipun rusak, itu tidak masalah. Qin Hong tidak bisa memperbaikinya, Lian juga tidak, tetapi seseorang di masa depan akan bisa. Maka dia menunggu 15 tahun lagi sampai hari Ko Hong dan Dao Xuanzi tiba di atas ibu kota. Kali ini sebelum mereka bisa mulai berkelahi, dia menyela, mempertanyakan mengapa mereka akan bertarung sampai mati hanya untuk teknik Golden Core. Keduanya terkejut pada awalnya, kemudian menyebutnya sombong. Menunjukkan tanpa rasa takut, Lian membuat isyarat, mengundang mereka untuk turun dan berbicara. Penasaran dengan niatnya, keduanya menghentikan pertarungan mereka dan duduk bersamanya. Lian berkata bahwa leluhurnya telah meninggalkan ramalan sebelum meninggal. 2 abadi akan turun dari Void Abyss, jurang kekosongan, dan itu akan menjadi satu-satunya kesempatan klan mereka untuk melarikan diri dari tanah ini. Selama ribuan tahun, klannya meragukannya. Tetapi hari ini, itu akhirnya dikonfirmasi. Hong bertanya, bagaimana kami harus memanggil Anda? Lian menyebutkan namanya. Dao Xuanzi kemudian bertanya, apa maksud Anda dengan kesempatan untuk melarikan diri dari tanah ini? Ekspresi Lian menegang saat dia membalas, apakah Anda tidak percaya padaku? Ko Hong menjawab, kami telah menjelajahi alam abadi selama berabad-abad, namun tidak pernah mendengar ramalan apapun yang dapat memprediksi sesuatu 1000 tahun ke depan. Levan melangkah maju dan bertanya apakah mereka pernah mendengar tentang Taiyan sekte Taiyan. Ko Hong langsung bereaksi, bersemangat. Mungkinkah itu sekte kuno yang terkenal karena seni ramalannya? Melihat reaksi itu, Levan akhirnya menghela napas lega. Dia kemudian berkata, dia adalah murid dari sekte Tian. Dia melanjutkan, meskipun leluhur saya bergabung dengan sekte Tian, dia tidak menyukai kultivasi dan hanya terobsesi dengan ramalan. Ketika dunia berubah dan makhluk fana harus dipindahkan ke alam lain hanya dengan kultivasi pemula Chairfining, leluhurnya tidak akan dipaksa jika dia menolak. Namun melihat klannya panik, dia mengajukan diri untuk mengawasi migrasi makhluk fana dan tinggal di tempat ini setelahnya. Mendengar ini, Dao Xuanzi bertanya, saya mengerti. Lalu untuk alasan apa Anda menghentikan saya dan saudara saya? Levan menjawab, pertama karena kalian berdua adalah kunci bagi orang-orang saya untuk meninggalkan tanah ini. Kedua, melihat kalian bertarung sampai mati hanya untuk satu teknik foundation establishing, pembentukan dasar, terasa tidak perlu. Dao Xuanzi berkata, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi teknik di dunia luar sekarang sangat langka. Membunuh untuk satu adalah normal. Levan kemudian berkata, leluhur saya meninggalkan teknik tingkat Golden Core sebelum kematiannya. Mendengar ini, Ko Hong segera menjadi bersemangat dan berkata kepada Dao Xuanzi, itu bagus. Kalau begitu kita tidak perlu bertengkar lagi. Dao Xuanzi kemudian bertanya kepada Lian bantuan macam apa yang dia inginkan dari mereka. Lian berkata, permintaan terakhir leluhur saya adalah agar klan kami kembali ke sekte Tian. Sebelum meninggal, dia tidak hanya meninggalkan teknik itu, tetapi juga artefak yang rusak, Tian Boat, perahu Tian. Dia juga menggunakan seni ramalan Tian untuk meramalkan bahwa 2 kultivator suatu hari akan tiba di sini. Salah satunya mahir dengan pedang, yang lain gemar membuat kerajinan, mampu memperbaiki perahu Tian dan membantu kami melarikan diri dari tanah tersegel ini. Kedua kultivator itu mendengar ini dan semakin mempercayainya, mengagumi kedalaman seni ramalan. Lian kemudian berkata dia akan menunjukkan teknik itu kepada mereka untuk membuktikan kata-katanya. Dao Xuanzi memperhatikan Ko Hong juga ingin mengikuti dan dengan dingin bertanya, Anda sudah mendapatkan teknik foundation establishing. Bukankah itu cukup? Hati Ko Hong bergetar. Dia dengan cepat mundur dan berkata dia tidak akan pergi. Melihat ini, Lian membiarkan senyum tahu samar muncul. Ketika Lian membawa Dao Xuanzi ke ruang rahasia, yang terakhir berhenti di pintu masuk. Dia bisa dengan jelas merasakan miasma abadi fana yang mematikan di dalamnya. Levan berkata, kami makhluk fana harus melindungi harta leluhur kami. Entah bagaimana kehati-hatian diperlukan. Dia kemudian mengeluarkan teknik dari kamar, yang sama yang dia dapatkan dari Ko Hong di siklus sebelumnya. Dao Xuanzi melihat itu adalah teknik Nen Soul, jiwa Nen, dan seluruh tubuhnya tanpa sadar gemetar. Dari reaksinya, Li Fen tahu dia tidak tahu Ko Hong memiliki hal seperti itu. Lian menjelaskan karena Hong ada di sini sebelumnya. Saya hanya mengatakan itu adalah teknik foundation establishing agar dia tidak mengembangkan pikiran jahat. Dao Xuanzi menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya, berjanji dia akan memastikan Ko Hong memperbaiki perahu Tin. Levan tertawa dan menjawab, jika perahu itu benar-benar dapat diperbaiki, saya akan menawarkan teknik ini dengan kedua tangan. Ketika mereka kembali ke aula utama, Dao Xuanzi memberitahu Ko Hong bahwa Li Fen benar-benar memiliki teknik foundation establishing. Ko Hong segera berkata, kalau begitu rampok saja dia. Tidak peduli berapa banyak makhluk fana di sana,
mereka tidak bisa menghentikan kita berdua. Dao Xuanzi menjawab, dia adalah keturunan dari sekte Tian. Anda melihat teknik ramalan yang menakutkan itu sebelumnya. Dia mungkin punya cara lain. Dia menasihati Ko Hong bahwa memperbaiki perahu Tian adalah semua yang diperlukan. Sebenarnya, Dao Xuanzi takut Li Fen mungkin mengungkapkan kebenaran bahwa itu adalah teknik Nen Soul. Meskipun perahu itu terlihat kecil, masih butuh waktu 1 tahun penuh bagi Ko Hong dan Dao Xuanzi untuk memulihkannya. Setelah menyerahkannya kepada Lian, Ko Hong berkata inti array, size shift array, dan concealment array semuanya diperbaiki. Tetapi tanpa bahan yang tepat, array pertahanan dan serangan hanya dipulihkan pada tingkat paling dasar. Itu dapat melewati formasi abadi absolut, tetapi melawan kultivator lain akan sulit. Memegang perahu Tian, Li Fen berkata dengan kegembiraan, itu sudah cukup. Selama saya kembali ke alam abadi, token leluhur saya akan membimbing saya kembali ke sekte Tian. Hong menjelaskan, perahu Tian memiliki 3 bentuk yang didukung oleh energi spiritual dan dikendalikan dengan Divine Sense, indra dewa. Bentuk terkecil adalah 10 m panjangnya. Bentuk kedua mencapai 100 m yang terbesar membentang lebih dari 1000. Dia menambahkan bahwa batu roh mereka terbatas. Mereka bisa mengisi bahan bakar bentuk kedua, tetapi mengendalikan perahu membutuhkan setidaknya indra dewa Chervining lapisan ke-7. Dan dia bertanya dengan bangga apakah Lian membutuhkan bantuannya. Sebelum dia selesai, Lian membentuk segel tangan dan memperluas perahu hingga 100 m dalam sekejap. Hong tertegun. Benar-benar luar biasa. Seorang makhluk fana belaka dapat mengendalikan perahu Tian dengan begitu mudah. Levan menjawab dengan tenang, trik kecil. Tidak ada yang perlu disebutkan. Dia kemudian memberi isyarat kepada Dao Xuanzi untuk mengikutinya mengambil teknik itu. Beberapa hari kemudian, kedua kultivator bersiap untuk pergi. Takut kultivasi mereka akan semakin menurun karena kurangnya batu roh. Ko Hong berkata, jika Anda berhasil melarikan diri, datang temui saya di Lingon City di Tongyan Mountains. Dia menyerahkan kepada Li Fen sebuah gulungan, peta pintu keluar formasi abadi absolut. Setelah beberapa kata sopan, keduanya berubah menjadi garis-garis cahaya, dan menghilang. Di tengah penerbangan, Ko Hong berkata, Li Fen tajam, tetapi umurnya hampir berakhir. Bahkan jika dia kembali, dia tidak akan hidup lama. Dao Xuanzi menjawab, tanpa umur panjang, semuanya kosong. Anda dan saya berjuang untuk secercah kehidupan itu, bukan? Ko Hong dan bertanya, teknik apa yang Anda dapatkan? Dao Xuanzi tersenyum. Itu tidak mungkin sama dengan milikmu, kan? Dia berkata dia akan menepati janjinya setelah menerobos ke Golden Core. Saat mereka berbicara, mereka tiba di atas formasi abadi absolut. Dao Xuanzi berkata, kabut belum hilang. Apakah Anda berani pergi lebih dulu? Ko Hong tertawa. Kenapa tidak? Dia membentuk segel dan menuki ke bawah. Tak lama setelah mereka pergi, Li Fen tiba mengemudikan perahu Tian. Pada usia 71 tahun, Li Fen tahu dia tidak bisa menunggu 14 tahun lagi agar kabut berikutnya menghilang. Dengan tidak ada lagi yang menahannya, dia memutuskan untuk menjelajahi formasi abadi absolut hari itu juga. Dengan pemikiran itu, dia mempercepat perahu Tian dan menuki ke bawah. Di bawah jurang kekosongan, kabut putih tebal menutupi segalanya, membuat dunia terasa tidak nyata. Tak lama kemudian, perahu Tian bergetar hebat seolah-olah telah menabrak sesuatu. Dia menilai bahwa ini pasti Galelayer, lapisan badai, yang disebutkan Ko Hong. Angin cukup kuat untuk merobek makhluk fana dan bahkan kultivator Foundation Establishment membutuhkan perisai untuk bertahan hidup. Setelah setengah jam bermanuver dengan hati-hati, dia berhasil menembus lapisan badai. Guncangan mereda dan cahaya tak berujung memenuhi bagian depan. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah dia telah melarikan diri dari formasi, memasuki dunia abadi, mendapatkan teknik langka, dan mencapai alam Golden Core hanya dalam 1 abad. Jalannya tetap mulus, dan 1000 tahun kemudian, dia naik ke alam abadi. Langkah demi langkah, dia mengolah kekuatan abadi dan akhirnya menjadi Immortal Emperor, Kaisar Abadi. Dia kemudian menghancurkan penghalang alam abadi dan naik ke God Realm, alam dewa. Mulai sebagai minor, dia berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan mencapai alam God King, Raja Dewa, menjadi makhluk terkuatnya. Kemudian, dia naik ke Primordial God Realm, alam dewa primordial, hanya untuk menjadi penjaga gerbang belaka. Pada saat itu, dia tiba-tiba terbangun. Itu semua hanyalah mimpi. Perahu Tian telah terbalik. Berdasarkan peta Ko Hong, dia sudah meninggalkan Illusory Light Layer, lapisan cahaya ilusi, dan mencapai lapisan ketiga, Inversion Layer, lapisan inversi. Perahu Tian pasti telah berlayar keluar dari ilusi dengan sendirinya, membangunkannya. Dia menyadari bahwa jika perahu dapat menavigasi melalui ilusi secara otomatis, mungkin dia hanya perlu memasok daya sementara menangani arah. Intuisi samar datang dari perahu Tian, membimbingnya kemana harus pergi, dan dia berakselerasi sesuai. Mengikuti panduan itu, dia melewati lapisan keempat, Fire Flow Layer, lapisan aliran api. Kemudian datang lapisan kelima, Cold Ice Layer, lapisan es dingin. Setelah itu adalah lapisan keenam, Thunderstorm Layer, lapisan badai petir.
Di luar lapisan badai petir terletak darkness layer, lapisan kegelapan. Menurut Chohong, lapisan ini tidak memiliki bahaya, hanya kegelapan tanpa akhir. Emosinya melonjak. Setelah 6 kali kehidupan dan ratusan tahun, dia akhirnya akan meninggalkan tempat ini. Tetapi detik berikutnya, sebuah maul merah darah raksasa menerjang ke arah perahu Tian. Dalam kepanikan, dia mengaktifkan artefak dan mengakhiri siklus hidup itu. Dia tidak melihat makhluk apa itu, tetapi Kohong dan Dao Xuanzi tidak pernah menyebutkan hal seperti itu. Meskipun dia gagal pada akhirnya, keuntungan dari kehidupan itu jauh melebihi harapan. Setelah melestarikan perahu Tian, dia memulai reinkarnasi ketujuhnya. Pada tahun jangkar keempat, dia memimpin bantuan terpercaya ke makam Qian Hongs dan menggunakan semprotan yang diresapi dengan miasma abadi fana untuk perlahan-lahan mengikis kekuatan residual tablet batu. Dengan cara ini, tablet tidak akan hancur, memungkinkannya untuk mengisinya. Setelah 15 tahun lagi, ketika kabut menyebar lagi, dia mengemudikan perahu Tian ke dalam formasi sekali lagi, dengan cepat melewati lapisan sebelumnya dan memasuki lapisan kegelapan. Kali ini, dia mencari untuk waktu yang lama dan tidak melihat makhluk. Dengan pintu keluar terlihat, dia berakselerasi, tetapi tak lama kemudian, maul raksasa muncul lagi. Dia mengkonfirmasi kecurigaannya. Makhluk itu hanya menyerang makhluk fana. Mungkin tujuannya adalah untuk melahap semua makhluk fana yang mendekat. Tanpa pilihan, dia berbalik ke atas untuk melarikan diri. Makhluk itu terus mengejarnya. Baru setelah dia mencapai lapisan badai petir, ia berhenti. Melihat ke belakang, dia akhirnya melihat bentuk penuhnya dan berkeringat dingin. Itu adalah paus kolosal. Perahu Tain miliknya yang panjangnya puluhan meter bahkan tidak sebesar salah satu giginya. Namun paus raksasa itu bisa menemukannya setiap saat. Selama 15 tahun berikutnya, dia berusaha menembus lapisan kegelapan lagi dan lagi. Tetapi setiap kali paus menemukannya lebih cepat, memaksanya untuk mundur setelah perjuangan singkat. Pada tahun jangkar ke-35, dia menemukan bahwa hanya pada hari kabut putih surut, paus tampak tertunda, memberinya jendela kecil untuk mencapai dasar jurang. Kali ini, dia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya, menyerang dengan kecepatan penuh. Tetapi tepat ketika dia melihat cahaya pintu keluar, paus menyerang lagi. Karena sudah terlalu jauh untuk menghindar, dia mengakhiri hidup itu melalui reinkarnasi dan terus mengisi perahu Tin. Dalam kehidupan ke-8-nya, selama tahun jangkar keempat, dia membuka makam Shin Hong sekali lagi. Pada tahun jangkar kelima, kabut putih tersebar. Kemajuan energi dari Solar Fog Charge, pengisian kekosongan surya, miliknya telah mencapai hampir 90%. Tetapi karena belum penuh, dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Pada tahun jangkar ke-20, upayanya gagal lagi. Pada tahun jangkar ke-35, dia gagal sekali lagi. Namun, upaya itu tidak sia-sia. Paling tidak, kendalinya atas perahu Tayen tumbuh lebih halus. Pada tahun jangkar ke-50, dia memilih untuk tidak memaksakan diri masuk ke lapisan kegelapan lagi. Dia sudah tua, reaksi dan semangatnya sangat melemah, dan kesuksesan tidak mungkin. Jadi dia memutuskan untuk mengunjungi dua teman lama untuk melihat apakah mereka tahu sesuatu yang berguna. Seperti sebelumnya, dia menggunakan teknik Golden Core untuk menipu Hong dan Dao Xuanzi agar datang ke rumah Grand Tutor, Guru Agung. Kemudian dia menyerahkan kepada mereka sketsa paus yang dia gambar. Hong melihatnya dan mengerutkan kening, mengatakan dia belum pernah menemukan makhluk seperti itu saat melintasi lapisan kegelapan. Dao Xuanzi, bagaimanapun, sepertinya memperhatikan sesuatu. Dia berkata dia pernah melihat catatan dalam teks kuno. Di zaman kuno, ada sekte yang disebut Beast Taming Sect, sekte penjinak binatang. Mereka tidak memiliki teknik mendalam, tetapi bisa memerintahkan binatang mitos melalui satu seni penjinak binatang. Di antara binatang paling terkenal yang mereka kendalikan adalah paus raksasa yang menyerupai yang ini. Mendengar ini, Kohong tiba-tiba teringat bahwa paus raksasa ini disebut Realm Splitting Wale, paus pembelah alam. Mendengar petunjuk, dia dengan bersemangat bertanya apakah ada cara untuk menghindari paus ini. Tetapi keduanya mengatakan binatang seperti itu telah lenyap dari dunia kultivasi selama ribuan tahun. Mereka belum pernah melihatnya, apalagi tahu cara menanganinya. Dia menghela napas, menyadari dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri. Setelah menyerahkan teknik itu kepada Dao Xuanzi, dia mengaktifkan reinkarnasi dan mengakhiri hidup itu. Dalam kehidupan ke-9-nya, dia membuka makam Shan Hong lagi untuk menyerap Steel of Halted Steps, baja langkah yang dihentikan. Tetapi reinkarnasi tidak memberikan respons. Pada tahun jangkar ke-20, ke-35, dan ke-50, dia mencoba berulang kali, tetapi masih tidak bisa menembus lapisan kegelapan. Pada tahun jangkar ke-65, dia berusia 85 tahun dan hampir mencapai batasnya. Kali ini, dia tidak memaksakan apapun. Dia hanya melepaskan kendali perahu Tian dan membiarkannya melayang ke bawah dengan kecepatan stabil. Tetapi kali ini, paus pembelah alam, yang seharusnya muncul, tidak pernah muncul. Dia segera mencapai area dekat pintu keluar. Melihat ini, dia berdiri gemetar. Kemudian dia mendorong perahu Tian dengan kecepatan penuh menuju pintu keluar paling bawah. Tetapi saat dia berakselerasi, paus muncul lagi.
Baru saat itulah dia tiba-tiba menyadari paus pembelah alam tidak bisa melihat atau hanya mengabaikan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Selama dia menjaga kecepatan yang sama, dia bisa melewati formasi abadi absolut dengan aman. Menyadari hal ini, dia tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli seberapa cepat paus itu, dia sudah mencapai pintu keluar. Di tengah tawa liarnya dan raungan paus, perahu Tian menembus celah di antara kedua alam, bergegas menuju dunia kultivasi. Tak lama kemudian, lingkungan menjadi kabur seolah-olah dia melintasi dunia yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Di bawah tekanan yang menghancurkan, darah mengalir dari hidung dan matanya, tetapi dia tidak peduli. Melihat kembali ke formasi abadi absolut, sudut pandangnya terangkat tanpa henti. Dan pada saat itu, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Seluruh tubuh paus pembelah alam terlihat sepenuhnya. Dan itu tidak sendirian. Saat visinya meluas semakin jauh, dia melihat ribuan demi ribuan paus seperti itu. Mereka berenang bebas melalui ruang gelap yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di kehampaan. Dan tempat dia berasal, wilayah abadi absolut, melayang semakin jauh dari dunia kultivasi. Dalam kehidupan ini, dia akhirnya keluar dari wilayah terlarang itu. Dan akhirnya dia melihat dunia kultivasi yang dia impikan selama ini. Untuk menyaksikan pemandangan ini sebelum meninggal. Kehidupan ini tidak sia-sia. Maka sebelum mengambil napas terakhirnya, dia mengaktifkan artefak reinkarnasi. Setelah 9 kali kehidupan dan hampir 500 tahun, dia akhirnya mencapai ambang kultivasi. Menurut rencana awalnya, dia bermaksud untuk meningkatkan kecepatan pengisian. Tetapi ketika dia melihat daftar pilihan, dia ragu-ragu. Baja langkah yang dihentikan ada di antara pilihan lagi. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia memilih untuk menyimpannya. Dia ingin memverifikasi dugaan di hatinya. Karena dia tidak memilih pengisian yang dipercepat, dia harus menunggu 20 tahun agar siklus selesai. Pada tahun jangkar ketiga, dia kembali ke makam Chen Hongs. Kali ini, dia tidak menggunakan miasma abadi fana. Sebaliknya, dia langsung mengeluarkan baja langkah yang dihentikan. Saat dia melakukannya, baja di tangannya mulai memudar, sementara baja di dalam makam membentuk arai yang jauh lebih kuat. Ini mengkonfirmasi teorinya. Peninggalan luar biasa di dunia ini unik. Tidak mungkin ada dua yang identik. Dengan menggunakan reinkarnasi, dia telah menciptakan duplikat, dan hasilnya tidak terhindarkan. Keduanya bergabung menjadi satu. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengikis formasi makam menggunakan semprotan miasma abadi fana. Butuh upaya besar untuk melemahkannya cukup untuk masuk. Di dalam, baja terlihat hanya sedikit kurang rusak dari sebelumnya. Namun, reinkarnasi masih tidak bisa menyerapnya. Jelas, itu membutuhkan restorasi lebih lanjut. Dia menyimpan baja yang ditingkatkan di dalam perahu Tian sebagai persediaan masa depan untuk perjalanannya ke dunia kultivasi. Pada tahun jangkar ke-20, siklus hampir terisi. Dia mengeksekusi sekelompok pejabat korup dan tuan tanah tiran, mengambil semua kekayaan yang telah diakumulasikan keluarga mereka selama beberapa generasi. Karena dia masih perlu berinteraksi dengan makhluk fana setelah memasuki dunia kultivasi. Kekayaan sangat penting. Makanan bahkan lebih penting. Biji-bijian adalah fondasi dari setiap negara. Dan karena dia menuntut begitu banyak, para pejabat memprotes dengan keras. Dia tidak repot-repot menjelaskan. Di depan seluruh pengadilan, dia memperluas perahu Tian ke bentuk terbesarnya, mengambang di atas istana kekaisaran. Rakyat jelata berlutut dan membungkuk dengan kagum, dan para pejabat, melihat cara ilahi seperti itu, langsung mengubah sikap mereka dan mengajukan diri untuk membantu mengumpulkan biji-bijian. Dengan kerjasama para pejabat, dan setelah menyingkirkan sekelompok pedagang tidak jujur lainnya, perahu Tian akhirnya diisi sampai penuh. Dengan semua ikatan duniawi terselesaikan, dia mengemudikan perahu Tian kembali ke jurang kekosongan. Setelah beberapa jam, dia sekali lagi menembus wilayah abadi absolut. Tetapi kali ini, yang menyambutnya adalah lautan tak berujung. Dia tercengang. Terakhir kali dia muncul, dia jelas melihat gunung-gunung yang menjulang tinggi. Dia membuka peta kohong, tetapi tidak ada jejak lautan apapun. Tak berdaya, dia hanya bisa melanjutkan langkah demi langkah dan berharap dia menemukan peradaban sebelum kekuatan spiritual perahu habis. Dia memilih arah dan terbang melintasi laut yang luas, mencari tanda-tanda tempat tinggal manusia. Tetapi setelah terbang selama 7 hari 7 malam, dia tidak menemukan apa-apa. Beberapa hari lagi berlalu. Perahu Tian melambat, jelas kehabisan daya. Tepat ketika semua harapan tanpa hilang, dia akhirnya melihat siluet samar sebuah kapal di laut yang jauh. Ketika dia mengangkat teleskop ke matanya, dia menyadari itu adalah kapal di ambang tenggelam. Jelas diserang oleh sesuatu. Seorang pria berteriak agar semua orang tidak panik, mengatakan dia sudah memberi sinyal kepada Immortal Master, Master Abadi. Mendengar kata-kata Immortal Master, hatinya tersentak. Dia dengan cepat menyingkirkan perahu Tian dan berenang dari bawah air untuk bergabung dengan para penyintas. Kemudian dia berpura-pura setengah mati dan berteriak minta tolong bersama yang lain, memohon Immortal Master untuk menyelamatkan mereka. Tak lama kemudian, sesosok muncul di langit. Pria itu tampaknya menggunakan semacam mantra, membuat mereka tidak mungkin melihat wajahnya. Saat dia tiba,
Semua orang di sekitar mereka menjadi benar-benar sunyi. Dengan sedikit angkat jarinya, kapal besar, lebih dari 100 meter panjangnya, perlahan-lahan tegak dengan sendirinya di depan para penonton yang terkejut. Kemudian kapal itu bangkit dari air, dan lubang menganga di lambungnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dengan sapuan tangan terakhirnya, semua orang yang jatuh ke laut dilemparkan kembali ke geladak. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Immortal Master melayang di atas kapal dan bertanya siapa yang mengirim sinyal. Seorang pria segera melangkah maju, berlutut, dan berkata, "Yang rendah hati ini adalah Su Chongyu." Immortal Master bertanya apakah semua orang mengerti aturannya. Begitu mereka mencapai tujuan mereka, semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia belum pernah melihat mereka dan tidak tahu siapa mereka. Apakah itu jelas? Su Chongyu buru-buru menjawab bahwa dia mengerti. Puas dengan jawaban itu, Immortal Master melambaikan tangannya lagi, dan kapal melaju ke arah tertentu. Selama sisa perjalanan, dia berdiri diam di haluan, dan orang-orang di kapal juga jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Setelah sebagian besar hari berlalu dan malam tiba, mereka akhirnya melihat cahaya yang tersebar di depan, sebuah pulau yang tampaknya makmur dengan ratusan kapal besar berlabuh di pelabuhannya. Tetapi kapal mereka tidak menuju ke pelabuhan. Sebaliknya, kapal itu berputar setengah jalan mengelilingi pulau dan berhenti di gua alam terpencil di sisi yang jauh. Setelah mereka menjatuhkan jangkar, beberapa pria kekar berpakaian hitam maju untuk menerima mereka. Orang-orang ini bertindak seolah-olah mereka tidak bisa melihat Immortal Master sama sekali, hanya fokus untuk mengusir penumpang dari kapal. Mereka membawa semua orang ke aula besar dan memberitahu mereka bahwa mereka akan beristirahat di sana untuk malam itu. Makanan sudah disiapkan di dalam dan mereka bisa mengambil sendiri. Besok, seseorang akan datang untuk memproses identitas baru mereka. Dengan itu, pria berpakaian hitam berbalik dan pergi. Setelah mereka pergi, seorang pria mengeluh tentang nasib buruk mereka. Diserang oleh monster laut, mereka telah berlayar dengan hampir 100 orang, namun kurang dari setengahnya selamat. Yang lain menggerutu bahwa dia tidak mengerti mengapa ayahnya bersikeras mengirimnya ke sini untuk berkultivasi. Hidup jauh lebih nyaman di rumah. Pria pertama menambahkan bahwa di rumah dia setidaknya adalah putra Raja Sipir Selatan yang dikelilingi oleh kekayaan dan kemuliaan tanpa akhir. Su Chongyu melangkah maju dan berkata bahwa pembicaraan seperti itu tidak ada gunanya sekarang. Setiap keluarga telah membayar harga yang sangat besar untuk membawa mereka ke sini. Daripada mengeluh, dia mendesak mereka untuk berkultivasi dengan sabar. Jika mereka benar-benar menjadi Immortal Master suatu hari nanti, mereka tidak hanya akan mendapatkan kesempatan untuk umur panjang, mereka bahkan mungkin kembali ke tanah air mereka dan membawa klan mereka keluar juga. Mendengarkan percakapan mereka, dia dengan mudah menebak bahwa orang-orang ini, seperti dia, berasal dari beberapa wilayah abadi absolut. Perbedaannya adalah bahwa di wilayah mereka, keberadaan dunia kultivasi tampaknya bukan rahasia, dan dilihat dari peristiwa hari ini, rute penyelundupan yang matang telah terbentuk. Tepat ketika dia tenggelam dalam pikiran, seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya. Pria itu berkata dia merasa akrab dan bertanya pangkat resmi apa yang dia pegang di Doli atau apakah dia pedagang kaya atau bangsawan terhormat dari beberapa prefektur.